Teman-teman semua, selamat datang di channel Sobat Katolo Saham. Sudah lama kita tidak membahas ya analisa request teman-teman yang ada di grup. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lah untuk mengisi waktu libur kalian, untuk mengisi waktu weekend kalian gitu, oke? Langsung saja, ada sekitar 15 emiten yang akan kita bahas. Yang pertama ada AYLS. Dia menguat 0,53% di harga 188. Kalau memang suara saya agak kurang enak didengar, ya dengerin aja ya. Wis, nggak apa-apa. AYLS secara technical weekly dia mengalami koreksi sehat karena ini udah tinggi ya teman-teman. Secara MACD dan RSI pun dia sudah kurang oke, cukup berbahaya juga. Dia naiknya udah lumayan tinggi dari 112 sampai dengan 200-an ya, 270 itu jadi cukup tinggi. Kalau teman-teman yang belum punya barang harusnya ini di skip dulu ya, jangan dibeli. Oke. Namun ini ada arahan buat teman-teman yang sudah punya barang, kalian pantau garis warna oranye itu di harga 183 atau 180 lah ya toleransinya. Itu garis yang tidak boleh ditembus oleh AYLS. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI-nya AYLS, ini sudah berbahaya semua. Kalau saya melihat di sini ada potensi dia menutup gap dia sampai ke harga 164 160 gitu. Itu target penurunan dari AYLS. Jadi buat kalian yang udah punya barang, harap berhati-hati ya di AYLS seperti itu, oke? Hati-hati ya AYLS nya ya, potensinya ini naik dikit terus turun lagi gitu. Tapi kalau memang bandarnya niat naikin lagi ya bisa sih, cuma resiko lah, jangan dibeli dulu. Oke, lanjut ada Bumi, dia terkoreksi 5% di harga 128 untuk Bumi ya. Oke, Bumi secara technical daily dia cukup mengerikan ya, ada potensi lanjut turun terlebih dahulu ke harga 124 120, itulah 124 120 adalah target penurunan dari Bumi. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI-nya Bumi pun dia kurang oke ya. Jadi harap berhati-hati untuk Bumi. 124 120 ini nggak boleh jebol, geng. Kalau jebol bahaya. Itu dari technical daily. Kalau kita lihat dari technical weekly pun lebih ngeri lagi ya. Lebih ngeri, tapi memang di sini terlihat 124 itu support dia, 120 pun dia punya support. Jadi saya ulangi, itu adalah garis-garis yang tidak boleh ditembus oleh Bumi. Oke? Buat kalian yang belum punya barang, lebih baik tunggu di 120-an. Itu aja. Jangan beli sekarang, oke? Lanjut. Ada GPRA, dia terkoreksi 0,78% di harga 128. GPRA. Oke, GPRA secara technical daily dia cukup menarik ya. Dia cukup menarik, MACD oke, RSI pun oke. Kalian boleh cicil-cicil kalau memang suka benar-benar. Secara technical weekly pun dia oke, bagus. Dia membentuk sebuah pola yang seperti ini, set naik turun naik turun naik turun. Nah, ini semoga aja minggu besok atau 2 minggu kemudian dia naik lagi ya. Semoga aja. Kalau target memang terlihat masih jauh, ini target itu bisa ke 170 bahkan 200. Tapi karena IHSG lagi kegencet ya, lagi ditekan, lagi digencet, jadi ya mungkin harap bersabar kalian gitu. Kalau kita lihat di sini GPRA boleh dicicil ya, kalian boleh beli di harga 128. Enggak, 127 aja. 127 sampai 123 area beli. SL di 120 gitu. Atau kalian mau nunggu dia koreksi dulu ke 125, itu boleh juga, bebas. Yang penting dia punya garis support di 122 ya kan. 122 itu supportnya cukup kuat di situ karena berkali-kali dia turun naik turun dan ini ketahan lah
di atas 122 itu masih ketahan, dia aman lah sebenarnya ini untuk GPRA ini. Atau mau bikin planning yang deket dari 128 sampai 124 area beli itu boleh. SL boleh di 122, kayak gitu pun boleh. Kalau saya pribadi lebih baik kalian beli dari 127 sampai 123. Jadi 4 poin kalian untuk beli, SL nya boleh di 120 gitu. Atau jika dia closing di bawah 122, kalau saya pantau di sini itu cukup kuat ya. GPRA menarik sih, menarik harusnya, namun hati-hati kalau besok dia gagal naik gitu ya. Pantau aja itu 122, 124, 122 itu pantau ya. Semoga aja nggak jebol. Itu untuk GPRA menarik, silahkan. Lanjut ada gula, dia terkoreksi 11% lah di harga 472. Untuk gula ini kan termasuk saham zombie ya, saham yang bid overnya tipis, jadi sekali naik tinggi sekali turun pun dalam gitu. Jadi hati-hatilah untuk gula ini. Dia pun punya gap kecil di sini sampai 440, jadi ada potensi dia nutup gap terlebih dahulu. Kemarin dia naik ya tinggi terus turun, sayangnya nggak sampai nutup gap ya. Walaupun dia itu sempat turun sampai nutup, tapi closingannya tetap menganga seperti ini ya, tetap menganga atau terbuka. Jadi ada gap kecil dan itu potensi nutup gap dulu gitu. Buat kalian yang udah punya barang harap berhati-hati ya, MACD nggak bagus, RSI pun ngeri gitu ya. Jadi hati-hati aja untuk gula. Kalau kita lihat dari technical weekly pun ini sudah mengerikan. Saya harap kalian tidak nyangkut di sini ya. Saya harap kalau nyangkut di sini, kalian nyangkut misal di 500 atau bahkan 550, itu semoga akal kalian gak hilang. Karena cukup dalam ini turunnya, dia pun punya gap tuh kan. Gapnya ini gede loh. Dari 470 sampai 440 itu lumayan, 30 poin itu bisa bikin ginjal bergetar ya. Jadi hati-hati aja untuk gula. Skip buat kalian yang belum punya barang. Kalau saya pribadi lebih baik nunggu di harga 430-an ke bawah ya. 430-an ke bawah itu kalian boleh dan cukup aman kalau kita lihat. Jadi dia udah selesai nutup gap, kalian boleh entry, ada potensi terbang lagi gitu. Jangan beli pas lagi koreksi pertama kayak gini, bahaya gitu kan, karena dia juga belum nutup gap. Oke, lanjut ada GZCO, dia terkoreksi 7% di harga 366. GZCO ya, GZCO ini cukup epic juga dia pergerakannya loh, cukup epic. Dia arah 3 kali ya kan, arah 3 kali, 1, 2, dan 3 ini sempat arah juga ini, ngeri. Tapi buat kalian yang belum punya barang, ini bukan waktunya untuk membeli ya. Ini bukan waktunya untuk membeli, ada potensi dia terkoreksi lagi ke harga 360. Apabila dia jebol 360, maka potensi besar dia turun lagi ke harga 340 sampai 330. Apesnya dia bisa nutup gap dulu sampai 270. Itu apesnya ya. Jadi saya ulangi, target penurunan GZCO dia itu ke 360 dulu. Kalau dia jebol 360, maka lanjut sampai 340, 330. Kalau kita lihat dari MACD, RSI, GZCO pun cukup mengerikan ya secara technical daily. Jika kita lihat dari technical weekly, ini sudah dipucuk, sudah beresiko juga. Kalau memang kalian masih berani membeli, wah itu sudah di luar kendali kita ya. Luar biasa berarti kalau memang masih berani membeli. Kalian beli ya. Misal bandarnya itu udah punya di harga 90, di harga 100, akumulasi di sini cukup lama ya. Tuh kan, akumulasi di sini cukup lama. Kalian malah baru beli di harga 400-an, itu kan all of the box, sangat-sangat luar biasa gitu loh. Semoga aja nggak ada yang nyangkut. Lanjut ada MBMA, dia terkoreksi 7% di harga 550 untuk MBMA ya.
MBMA juga cukup keren pergerakannya. Secara teknikal weekly dia ada potensi koreksi sehat lagi. Koreksi terdekat dia sampai harga 500 kalau dari weekly ya. Berarti target 1 minggu ke depan gitu. Target 1 minggu ke depan dia turun dulu ke harga 500 ya, no problem lah. Boleh. Jika kita melihat dari MACD, melihat dari RSI, MBMA pun ini cukup beresiko ya. Jadi hati-hati aja buat yang sudah punya barang potensi turunnya ke 550. Kalau kita cek dari technical daily, ini cukup ngeri kan. Dia itu punya gap di sini dan dia berhasil menutup gap, namun dia jebol support ya. Potensi ke support bawahnya lagi, betul 500 target penurunan. MACD ngeri, RSI pun nggak bagus. Oke. Jadi buat MBMA yang belum punya barang, tunggu di 500-an aja, itu lebih aman ya. Dari 500 sampai 480. Kalau yang udah punya barang, kalian average down-nya pun di 500-an ya. Hati-hati lah untuk MBMA seperti itu. MBMA cukup ya, turun dulu itu, koreksi lagi. Lanjut MSKY terkoreksi 7% di harga 78. Untuk MSKY juga ini kurang oke harusnya. Nah, terlihat ya, MSKY secara technical daily pun dia kurang oke ya. Target penurunan dia ke harga 72, 70 itu target. Ada potensi dia ke sana, MACD pun ngeri, RSI pun ngeri ya kan. Buat kalian yang belum punya barang, lebih baik tunggu di 72 atau 70 bahkan sampai 65. Itu target penurunannya ya, ke situ. Harap berhati-hati, secara technical daily dia cukup ngeri gitu. Tambah IHSG-nya lagi ngeri juga. Ya makin ngeri lah ini saham-saham. Oke, secara technical weekly pun dia terlihat kurang oke ya. Berbahaya untuk MSKY karena dia closing di 78 ya. Dia punya support itu di 80, dia jebol supportnya, maka lanjut ke support berikutnya itu. Secara MACD dan RSI pun dia kurang menarik. Jadi untuk kondisi IHSG yang sekarang ini cukup susah ya teman-teman mencari saham-saham yang benar-benar bagus gitu. Susah, kita sendiri ngasih rekom pun agak sulit. Rekom yang benar-benar beggar gitu loh. Walaupun memang kemarin sempat di TAIS kita 35%, terus di Sitos TOSK itu sempat 35% juga ARA. Tapi itu kan jarang terjadi ya. Alhamdulillah juga kita dikasih cuan segitu banyak beggar. Cuma jarang terjadi karena kondisi IHSG yang benar-benar lagi ditekan gitu loh. Dari 8.200, 8.300 ambrol sampai 7.900. Itu kan trading halt itu 5%-an kan, ngeri gitu. Jadi hati-hatilah buat kalian yang scalpingan di saham. Oke, selanjutnya ada saham naik, dia terkoreksi 5% di harga 110. Kan saham-saham pun koreksinya ngeri-ngeri semua gitu. Saham naik ini kita sempat membuat analisa dia menarik ya kan, karena dari weekly dia udah resikonya rendah gitu ya kan, udah di bawah juga, masih diturunin lagi gitu kan, ngeri. Sekarang malah dia jebol support ya, jebol semua support dan ada potensi dia ATL malah all time low, potensi turun terus. Berarti udah kalau kayak gini hati-hati ya, hati-hati. Sampai mana om dia turun ya? Bentar ya, kita cek dulu. Sampai bandarnya puas untuk akumulasi karena dia ATL, jebol semua support gitu. Support daily dia jebol, support weekly dia jebol, support monthly pun dia jebol semua. Ini ATL, hati-hati untuk naik ya. Kita nggak merekomendasikan membeli naik ya, hati-hati karena potensinya lanjut turun terus gitu sampai bandarnya itu benar-benar selesai akumulasi, sampai bandarnya udah banyak barang, baru dia mau meledak naik lagi ke atas. Karena saham-saham ATL itu cenderung turun terus ya gitu. Hati-hatilah buat naik ini.
tidak direkomendasikan. Misal kalian kalau udah punya barang pantau di harga 109, 108. Kalau dia jebol 108 ya potensi lanjut ke harga 100, itu yang tidak diharapkan ya. 108 lah, 108 hati-hati kalau memang kalian udah punya barang. Kalau yang belum punya barang skip aja itu naik, harap berhati-hati. Oke, lanjut ada PAMG, dia terkoreksi 9% di harga 61. Ini ya saham gorengan koreksinya ngeri-ngeri semua dalam ini. Kalau kita lihat dari technical daily, PAMG pun berbahaya, ada potensi lanjut turun lagi, MACD ngeri, RSI pun kurang bagus ya, harap berhati-hati. Kalau kita lihat dari technical weekly, jebol dia, jebol support dia. Potensi kemana om? Turun ini, potensi turun. Target penurunan terdekat dia ke harga 60-an, 60 guys, 59, 60 itu target penurunan terdekat. Sekarang dia 61 ya. Ya 59 itu target turun. 59. Kalau 59 58 jebol, potensi turun lagi ke harga 54 dan itu harap berhati-hati ya. MACD kurang oke, RSI pun kurang oke. Om, apa ada potensi naik lagi PAMG-nya? Ada om. Ada ya teman-teman. PAMG tetap punya potensi naik, tapi nunggu IHSG-nya berbalik dulu. Kalau IHSG masih menekan ya, masih menekan harga sahamnya, ya potensi PAMG pun kena tekan gitu. Dan memang ketika kondisi IHSG yang seperti ini, bagusnya kita serok sebanyak-banyaknya. Tapi kan duit kita nggak banyak seperti itu gitu ya. Jadi kalian harus berhati-hati untuk PAMG, potensi dia turun ke harga 59, 58. Kalau dia jebol angka tersebut maka lanjut ke harga 55 sampai 54. Untuk PAMG skip. Lanjut ada PRDA, dia terkoreksi 2% di harga 2510. Ini adalah saham zombie ya. Tumben juga kalian masuknya saham zombie om. Ngapain? Secara technical daily PRDA sebenarnya menarik ya. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI itu cukup menarik, resikonya pun cukup rendah. Namun kuncinya dia itu wajib closing di 2550-an. 2550 atau 2540 itu enak ya. Pada minggu besok, hari Senin atau Selasa, PRDA ini wajib naik kalau memang dia mau menarik. Tapi kalau besok Senin atau Selasa dia lanjut turun, nah ini rusak teknikalnya nanti. Rusak kalau dia lanjut turun. Seperti yang terjadi di sini ya. Ini itu udah bagus secara teknikal daily, tapi dia malah lanjut turun, akhirnya rusak dan turunnya dalam kan. Di sini pun dia sudah mulai bagus lagi. Kalau besok dia lanjut turun, itu rusak dan turunnya bisa lebih dalam. Kenapa lebih dalam? Karena dari technical weekly dia jebol semua support. Ini hati-hati. MACD pun gila ini patah, RSI pun kurang bagus. Jadi kesimpulannya untuk PRDA gimana om? Kesimpulannya 50-50 ya. Kalau dia besok naik sampai 2550 atau bahkan 2600, PRDA aman. Tapi kalau besok dia turun bahkan jebol 2500 atau jebol 2450 gitu misal, itu rusak teknikal dan udah lupakan dulu untuk PRDA itu ya. Saya beri dua analisa. Lanjut ada PUDP, dia menguat 4% di harga 645. PUDP ini adalah saham zombie. Saham zombie ya. Untuk PUDP memang secara technical daily dia masih strong naik lanjut, tapi kondisi dia atau posisi dia sedang di resisten atau di pucuk. Teman-teman kalau memang maksa mau beli ya ngeri, stres. MACD dan RSI udah tinggi ya, udah bahaya juga. Udah bahaya, ini udah nggak bagus kalau kita mau entry. Bagusnya entry di mana om? Jadi 550 atau 500-an lagi. Itu untuk PUDP. Kalau kalian entry di harga sekarang ini terlalu ngeri ya. Waktu kemarin sepi di sini, waktu harganya nggak kemana-mana, kalian kenapa nggak beli? Waktu harganya udah naik tinggi seperti ini, dari 250 sampai 650 itu kan tinggi guys.
kenapa baru melirik gitu kan ya. Kalau kita lihat dari technical weekly, PUDP pun sudah di pucuk ini, kenaikannya udah sangat tinggi ya. Tuh kan, dari sini tuh, dari sini tuh, di sini kalian itu beli harusnya di sini, TP di sini, bukan malah mau beli di sini, bahaya. Oke. Jadi untuk PUDP skip, tidak disarankan untuk membeli. Secara MACD dan RSI pun dia semua sudah berbahaya. Lanjut ada seger. Nah ini nih, seger ini luar biasa segernya ya. Kita kemarin sempat rekomendasikan seger ya kan. Di harga berapa om rekomnya? Kita rekom itu di harga seger ya, seger, wait, kita rekom seger itu kan dari harga berapa ini, 350-an ya, 350 untuk rekomendasi jajan sore, jajanan busuk sore JBS kita. Dan sekarang harganya ya, harganya udah di 412. Ini kalian kalau beli dari 350, 360, TP di 412 itu beggar. Cuma nggak ada yang sadar kan, jarang yang menyadari. Yang ikut rekom pun nggak tahu ya. Jadi gini guys, kenapa kok saya sendiri jarang ngasih rekomendasi JBS atau jajanan busuk sore ya, atau JJS atau BSJP, jarang. Karena ketika saya rekomendasikan jajan sore itu yang bersyukur sedikit, jujur aja, yang bersyukur sangat sedikit. Ketika sahamnya terbang pun yang mengucap alhamdulillah itu paling bisa dihitung lah. Padahal yang ikut banyak, misal ada 70, yang ikut ada 40, bahkan pernah waktu itu yang ikut sampai 150-an. Yang mengucap alhamdulillah atau puji Tuhan itu hanya 20-an, hanya 10, hanya 15, kan miris. Makanya dari sinilah penyebab saya itu jarang merekomendasikan jajanan sore gitu, karena yang bersyukur sedikit gitulah ya. Oke, kita lanjut analisa. Untuk seger ini menguat 11% di harga 412. Selamat yang udah beli di harga 360 atau 352, itu kalian semua udah beggar dan potensinya masih lanjut naik untuk seger ya. Potensi kemana om? 450 itu target, tapi memang udah beresiko ya, beresiko. Ini kalian beli itu di sini harusnya di 350, TP di sini. Target memang 450, tapi MACD dan RSI nya udah ngeri semua. Nah buat kalian yang belum punya barang, harap di skip dulu. Ini besok paling naik dikit terus turun lagi gitu. Yang ditakutkan kan kayak gini, naik terus turunnya dalam gitu ya. Ini potensinya seperti itu. Habis naik tinggi, paling besok naik lagi sampai 420 atau 430, mentok-mentok 450, ambles lagi gitu. Ini skenario nya ya. Karena kalau kita lihat dari MACD dan RSI nya seger ini sudah beresiko semua. Potensinya lanjut naik, tapi berhati-hati gitulah. 420 paling atau 430 target kenaikan seger pada hari Senin, lanjut ambrol lagi gitu. Oke, untuk seger skip. Selanjutnya ada STAA, dia terkoreksi 2% di harga 17.35 untuk STAA. STAA pun secara technical weekly dia sudah mengerikan semua. MACD ngeri, RSI pun ngeri. Ini udah bukan waktunya kalian membeli ya, karena potensi turunnya bisa dalam kalau memang udah waktunya. Jadi RR nya itu udah nggak sebanding teman-teman, resiko dan keuntungannya itu udah nggak sebanding ya. Kalian paling potensi naik 5%, tapi potensi turunnya 15%. Itu kan udah nggak sebanding, ya kan? Gitu. Tapi ini arahan buat teman-teman yang udah punya barang, kalian pantau harga 1.700, nggak boleh jebol. Kalau jebol 1.700 maka potensi ke 16.50 sampai 16.20, itu garis warna ungu. Kalau dia jebol 16.20 maka lanjut lagi sampai 1.500-an, dan ini yang tidak diharapkan ya. Semoga saja kalian nggak ada yang beli.
Semoga aja nggak ada yang nyangkut. Kenapa? MACD dan RSI nya udah ngeri semua. Ini kenaikannya sudah tinggi dari 1000-an sampai 1800. Itu 800 poin kenaikannya udah tinggi. Kalau ada yang berani beli berarti dia sangat dermawan. Oke, janganlah jadi orang dermawan ya. Lanjut ada Toba, dia terkoreksi 8% di harga 1095. Ini emitannya Pak Luhut ya. Pak Luhut Binsar Panjaitan. Opung Luhut ini emitennya cukup ngeri ya. Secara technical daily dia ada potensi lanjut turun ke harga 1030 sampai 1000-an lah. Itu garis warna hijau, nggak boleh tembus. Kalau dia nembus garis warna hijau, maka potensi turunnya lebih dalam lagi guys. Bisa ke harga 990, bisa ke harga 900-an bahkan. 950, 900 gitu ya. Target turunnya dalam ini kalau dia jebol 1030 atau jebol 1000 gitu. Kalau kita lihat dari MACD, dari RSI pun dia cukup beresiko semua. Harap berhati-hatilah untuk Toba. Wah. Daily-nya ngeri, weekly-nya pun ngeri, ya kan? Ngeri. Nih, target turun terdekat dia 1050 atau 1060. Ini garis kuning. Kalau garis kuning jebol, maka potensi dia ke 1000. Itu kuning nggak boleh jebol itu. 1060, 1050 nggak boleh jebol. Kalau jebol 1060, 1050, potensi ke 1000. Dan kalau jebol 1000, wis 950 bahkan 900 itu bisa. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI-nya ngeri, udah untuk Toba ngeri. Tapi kadang gini, saya menganalisa ini ngeri, menganalisa potensi turun. Besoknya dinaikin sama bandarnya, kan kadang gitu ya, menjengkelkan juga. Saya analisa turun malah besoknya naik, kadang gitu. Toba gitu. Sering saya berkali-kali lah analisa Toba itu. Saya analisanya naik, dia malah turun. Saya analisanya turun, dia malah naik. Entah gimana gitu kadang. Apa mungkin bandarnya ada yang nonton video ini, mungkin ya bisa jadilah. Ya gitulah untuk Toba. Harap berhati-hati karena resikonya udah tinggi gitu ya kan. Udah tinggi, potensinya turun. Semoga aja nggak jebol 1050 atau 1060, itu nggak dijebolin. Oke. Bismillah. Lanjut yang terakhir ada TPIA. Dia terkoreksi 3% di harga 6925. Ini terakhir saya lihat di 10 ribuan. Sekarang udah di 6925. Dunia ini memang selalu berjalan dan berputar ya. Tuh kan, secara technical weekly TPIA mengerikan. Ada potensi turun ini sampai mana Om? 6600 bahkan sampai 6000-an lagi untuk TPIA. Secara technical weekly, MACD dan RSI-nya pun dia kurang oke. Untuk TPIA weekly jelek ya. Dari technical daily pun dia jebol support semua, potensi lanjut turun lagi. Turun sampai mana Om? 6600, 6000 itu target penurunannya TPIA. MACD ngeri, RSI pun ngeri, patah semua ini. Nah, buat kalian yang udah punya barang ya kalian pikirkan untuk AVD-nya nanti di 6000-an aja lah. Kecuali memang berani cut loss silahkan. Kalau nggak mau cut loss ya kalian AVD di 6000-an. Itu lebih enak dan semoga ada pantulan di 6600 atau 6000. Ada pantulan, semoga aja. Untuk TPIA ini ngeri ya. Gitu. Jadi secara weekly dan daily dia potensi turun. Namun ada satu harapan dari technical bulanannya dia membuat pola yang cakep ya. Dan semoga di sini dia ketahan di 6000 berapa? 6600-an lah itu. Semoga aja ketahan di 6600. Jadi ketika 6600 semoga aja ada pantulan dan kalian yang mungkin belum punya barang ya, kalian pantau di 6600 sampai 6000. Semoga di situ ada technical rebound, ada pantulan. Dan kalau dia mantul, bisa ke 10.000 lagi nih. Bisa. Jadi kalian pantau aja dari 6.600 sampai 6.000. Kalian cicil entry-nya di situ ya. Ingat, 6.600 sampai 6.000, cicil entry di situ. Patokannya pakai technical bulanan. Jadi
selama 1 bulan ke depan lah, targetnya bisa ke 10 ribuan lagi gitu. Tapi yang udah punya barang ya saya turut berduka cita, semoga aja minus kalian gak gede banget ya, semoga aja. Untuk TPIA seperti itu, dan ini menjadi penghujung analisa video kita yang pertama. Sampai jumpa di video kita yang kedua dan ketiga nanti, bye bye.